Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Raihan dalam video belajar hukum. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali mempelajari mengenai hukum administrasi negara. Tepatnya kita akan mempelajari mengenai kewenangan pemerintah. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke dalam materinya. Semoga teman-teman semua bisa mengikuti video yang ada di sini dan kemudian mendapatkan manfaat dari keilmuannya. Baiklah, pertama-tama perlu kita ketahui bersama bahwasanya Indonesia ini bentuk negaranya adalah demokrasi, di mana dia juga ikut menerapkan mengenai teori trias politika, yang mana teori trias politika ini berkaitan dengan pembagian kekuasaan, di mana pembagian kekuasaan menurut teori trias politika dibagi menjadi 3, yaitu ada legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Legislatif sebagai pembuat peraturan perundang-undangan, eksekutif sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan, dan yudikatif sebagai kewenangan kehakiman apabila ada peraturan perundang-undangan ataupun aturan-aturan yang tidak sinkron atau tidak dilaksanakan dengan benar, atau bahkan peraturan yang dilihat merugikan kepada masyarakat. Karena selain dari demokrasi dan trias politika tersebut, Indonesia juga menganut sebagai negara kesejahteraan atau welfare state. Tapi pada kenyataannya Indonesia hanya menganut mengenai pembahagian kekuasaannya saja. Bahkan sebelum adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, organ negara atau kewenangan negara itu dibagi bukan hanya menjadi 3, tetapi menjadi panca politika atau 5 pembagian kekuasaan, di mana Indonesia melihat ada 5 cabang kekuasaan yang mana saling check and balances atau saling check and recheck, saling meng-cross check, saling melihat dan mengawasi, dan juga saling menyeimbangkan, balances. Nah, apa saja 5 organ kekuasaan sebelum Undang-Undang Dasar 1945 itu diamandemen? Pertama ada kekuasaan legislatif, di mana di sini dipegang oleh namanya Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian ada kekuasaan eksekutif yang digunakan atau dipegang oleh presiden dan juga wakilnya serta ke bawahnya. Kemudian ada kekuasaan yudikatif yang mana dipegang oleh Mahkamah Agung. Kemudian ada kekuasaan konsultatif yang dipegang oleh Dewan Pertimbangan Agung, dan ada kekuasaan auditif yang dipegang oleh BPK atau Badan Pengawas Keuangan. Di sini, selain 5 lembaga tinggi negara tersebut, sebelum adanya amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945, Indonesia memiliki 1 lembaga tertinggi negara, yaitu dinamakan MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, di mana posisinya ini lebih tinggi daripada Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini, ada sedikit perombakan, ada sedikit perubahan dalam pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia, tetapi tetap menjadi panca politika atau 5 kewenangan atau 5 pembahagian kekuasaan. Nah, ada perubahan ketika pasca amandemen atau setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, menjadi pertama kewenangan legislatif dipilih oleh atau dibuat oleh DPR dan juga DPD, Dewan Perwakilan Rakyat dan juga Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian ada lembaga eksekutif yang mana kewenangannya dipegang oleh presiden. Kemudian ada lembaga yudikatif yang mana kewenangannya dipilih atau dipegang oleh Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi. Kemudian ada lembaga konstitusi yang menjaga konstitusi, ini sebagai pengganti dari lembaga konsultatif yang dipegang oleh DPA, itu dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
kemudian ada lembaga inspektif yang dipegang kekuasaannya oleh BPK atau Badan Pengawas Keuangan. Nah, perubahannya adalah ketika sebelum amandemen ada namanya lembaga tertinggi negara, yaitu MPR. Tetapi setelah amandemen dilaksanakan, setelah ada reformasi, maka MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, tetapi menjadi lembaga tinggi negara saja. Sehingga masuk ke dalam jajaran 5 pembagian kekuasaan yang saling check and balances di antara kekuasaan yang ada di Indonesia. Dan di atas itu semua ada konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ini dilakukan agar tidak ada kekuatan yang sangat besar yang diberikan kepada hanya satu orang atau satu organ kekuasaan saja. Sehingga kalau misalkan nanti terjadi seperti itu, maka akan menimbulkan yang namanya sebuah kediktatorian, ya. Sehingga akhirnya dibuatlah 5 organ negara ini yang memegang kekuasaan tinggi yang ada di Indonesia, sehingga terbagi kekuasaannya atau terbagi powernya. Nah, dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak tertulis secara jelas bahwasanya Indonesia merupakan negara hukum. Bahkan sebelum Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas bahwasanya Indonesia ini adalah negara hukum yang dikatakan adalah Reichsstaat, ya. Jadi secara prinsipnya Indonesia ini menganut negara hukum, ya. Karena memang sudah tertulis dengan sangat jelas di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tapi Indonesia ini bisa kita lihat dalam alinea keempat, yang mana di situ ada tujuan dari negara Indonesia kita. Indonesia ini menganut yang dinamakan welfare state atau negara hukum kesejahteraan, di mana tujuan dari adanya hukum, tujuan dari adanya pemerintahan, itu semua tujuannya adalah semata-mata karena untuk kesejahteraan bagi rakyatnya. Maka dari itu Indonesia sendiri memiliki tanggung jawab, tujuan untuk menyejahterakan rakyatnya dimanapun berada. Nah, dalam hal ini ketika kita melihat pemerintah ataupun eksekutif untuk menjalankan kekuasaannya hanya bertumpu dari yang namanya peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh legislatif, maka akan kesulitan dalam melaksanakan tujuan negara, yaitu mensejahterakan rakyat ini, karena dia hanya menjalankan tugas yang diberikan oleh legislatif. Sehingga akhirnya dalam negara welfare state ini, para eksekutif itu diberikan kewenangan untuk melaksanakan namanya Praise Emerson, ya, atau ini adalah sebuah kewenangan bagi eksekutif untuk melaksanakan, untuk membuat peraturan-peraturan di bawah peraturan perundang-undangan dalam rangka secara teknis dan secara cepat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan untuk tujuannya menyejahterakan rakyat. Karena kalau misalkan menunggu sebuah peraturan perundang-undangan saja, itu bahkan waktunya bisa sampai sekitar 1 tahunan, bahkan ada yang lebih tidak jadi-jadi, ya. Sehingga Praise Emerson ini diberikan kewenangannya kepada para eksekutif sebagai pelaksana dari peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan apa-apa yang mungkin harus dilaksanakan secara cepat dan juga tepat, dengan tetap tujuannya adalah menyejahterakan rakyatnya. Nah, teman-teman semua, Praise Emerson ini memiliki 3 kewenangan. Pertama, kewenangannya itu adalah kewenangan inisiatif, yaitu kewenangan bagi para eksekutif ini untuk membuat peraturan perundang-undangan, membuat peraturan yang setingkat dengan undang-undang. Jadi hierarkinya dia setingkat dengan perundang-undangan. Nah, ini bisa dilakukan ketika negara dalam keadaan gawat, ya. Nah, ini biasanya sering dilakukan oleh pemerintah. Bahkan kemarin ketika kita menghadapi bencana COVID-19 itu,
pemerintah mengeluarkan Price Emerson yang setingkat dengan undang-undang, yaitu dinamakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu. Ya, nanti ini setelah dilihat, di cross check kembali oleh legislatif, kalau dia sesuai tujuannya oke, dan juga memang harus dilaksanakan, maka nanti Perpu ini akan berubah menjadi yang namanya undang-undang. Itu yang tadi pertama, kewenangan inisiatif. Yang kedua, kewenangan delegatif, yaitu membuat peraturan atau ketetapan yang setingkat di bawah undang-undang. Nah, ini biasanya pemerintah, gubernur, ataupun lain sebagainya itu mengeluarkan peraturan-peraturan teknis atau peraturan pelaksana dalam rangka melaksanakan undang-undang secara cepat dan juga tepat. Nah, ini adalah kewenangan yang kedua, delegatif. Bentuknya seperti apa? Bentuknya bisa atribusi, delegasi, dan juga mandat. Kemudian ada yang ketiga namanya droit function atau kewenangan pemerintah dalam hal mengartikan undang-undang yang ada. Jadi pemerintah diperbolehkan mengartikan undang-undang yang ada yang telah dibuat oleh legislatif. Apabila pengertiannya salah, nanti akan diserahkan, atau kalau misalkan terjadi sebuah pengertian yang mungkin menurut pemerintah tepat tapi menurut rakyat tidak tepat, maka nanti akan dibuat yang namanya pengadilan tata usaha negara, ya, atau akan diajukan peraturan yang dibuat oleh pemerintah tersebut untuk diartikan di dalam Mahkamah Konstitusi, atau kita sebutnya dengan pengujian peraturan perundang-undangan. Nah, kembali ke dalam wewenang tadi. Kita tadi sudah melihat ada namanya kewenangan inisiatif, kewenangan delegatif, dan juga droit function. Nah, sebenarnya apa itu yang dimaksud dengan wewenang? Jadi kalau misalkan kita melihat kata wewenang ini adalah sebuah kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Kemudian Stout juga menyatakan kewenangan adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit diberikan oleh pembuat undang-undang kepada subjek hukum publik. Ya, jadi dibuat oleh lembaga legislatif kepada para eksekutif. Lalu juga ada dari Nicola menyatakan hak berisi kebebasan untuk melakukan dan tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Kemudian juga ada Bagirmanan yang menyatakan bahwasanya kewenangan ini ternyata tidak sama menurut beliau dengan kekuasaan. Karena kekuasaan itu adalah hak untuk berbuat dan tidak berbuat, sementara kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk berbuat dan tidak berbuat. Kalau kita melihat di sini, yang namanya kewenangan itu terbagi menjadi dua. Ada namanya original legislator dan juga ada namanya delegated legislator. Nah, original legislator di Indonesia ini adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi dan DPR bersama pemerintah sebagai pembentuk undang-undang di tingkat pusat, dan juga DPRD dan pemerintah daerah di tingkat daerah. Lalu yang kedua ada namanya delegated legislator. Nah, negara Indonesia ini yang dinamakan dengan delegated legislator ini adalah badan atau jabatan tata usaha tertentu yang mendapatkan wewenang dari peraturan di bawah undang-undang. Jadi eksekutif itu, kalau misalnya kita lihat dari dua pengertian mengenai legislator ini, eksekutif itu tahapannya ada di dalam delegated legislator. Kecuali untuk yang presiden dan juga kepala daerah ya. Kepala daerah dan presiden memang merupakan original legislator karena mereka yang membentuk peraturan perundang-undangan. Tetapi untuk para eksekutif di bawahnya, maka mereka disebut dengan delegated legislator. Jadi apabila nanti teman-teman semua menjadi pejabat tata usaha negara atau menjadi pejabat pemerintah, maka teman-teman merupakan namanya delegated legislator. Nah, berbicara mengenai delegated legislator ini menjadi 3. Yang pertama, ada namanya kewenangan atribusi.
yaitu pemberian kewenangan dari pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Ya. Jadi kewenangannya diberikan dari undang-undang kepada salah satu organ pemerintah. Yang kedua, ada namanya delegasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintah ke organ pemerintahan yang lainnya. Nah, biasanya ini dari organ pemerintah pusat diberikan kewenangannya kepada organ pemerintah yang ada di daerah. Kemudian ada namanya mandat, yaitu terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan organ pemerintahan lainnya menjalankan kewenangannya atas namanya. Nah, ini juga dari pusat ke daerah, tetapi biasanya apabila nanti ada sebuah kesalahan, maka yang bertanggung jawab adalah pihak yang melakukannya. Kalau tadi delegasi yang melakukannya itu tidak bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukannya, tapi tanggung jawabnya ada di atasnya. Gitu. Nah, berbicara mengenai tadi atribusi, delegasi, dan juga mandat, ini adalah beberapa hal yang memang harus teman-teman ketahui sebagai akademisi hukum, dari mana kira-kira dapatnya sebuah kewenangan tersebut. Karena namanya pemerintah, apabila belum ada kewenangannya, maka dia masih belum bisa dinyatakan memiliki hak untuk melakukan sebuah tindakan hukum. Ya, karena kita lagi-lagi sebagai negara Indonesia ini mengenal namanya asas legalitas, ya. Jadi semua hal itu harus tertulis dan harus jelas dari mana kewenangannya pemerintah dapat melakukan ataupun tidak melakukan hal tersebut. Demikian mungkin untuk materi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat memberikan pengetahuan untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.